Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober 2022, hari Minggu biasa yang ke-30 sebagai hari Minggu misi. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, apa maksud perumpamaan mengenai orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14 yang kita dengarkan tadi? Disebutkan pada awal bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan itu kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar serta memandang rendah semua orang lain. Di sini terasa adanya imbauan agar orang berani meninjau kembali gambaran tentang diri sendiri dan tentang sesama yang mewarnai hubungan dengan Tuhan dan khususnya di sini menentukan cara berdoa. Romo Gianto, seorang Yesuit, salah seorang pakar kitab suci, pada tahun 2019 lalu mengulas perumpamaan ini dengan mendalam. Beliau menuturkan, baik orang Farisi maupun pemungut cukai, kedua tokoh ini diceritakan sama-sama menuju ke bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa. Di mana mereka mau menghadap Yang Maha Kuasa dan membuka diri kepadanya, mau curhat kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, menyampaikan unek-unek beban batin kepada Tuhan. Di sini kita dapat mengetahui dan juga percaya bahwa Allah itu walaupun jauh dan bertahta di tempat yang tinggi, namun Ia dapat didatangi. Dia ada di sana dan siap mendengarkan. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan yang datang kepadanya? Apakah yang dibawa kepadanya itu sepadan dengan perhatiannya? Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi itu memasuki bait Allah dengan kepercayaan diri yang tinggi dan penuh perhitungan. Dikatakan bahwa orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Maksudnya, ia berhenti di jalan masuk ke bait Allah sambil merencanakan apa yang akan dikatakannya dalam doanya nanti. Artinya itu belum suhu doa, baru direncanakan dalam pikirannya walaupun sudah jelas kemana arahnya. Ia bermaksud mengucapkan terima kasih karena ia tidak bernasib sama dengan kaum pendosa. Ia hidup dengan tidak perlu menjadi seorang perampok, penjahat, orang yang tidak punya loyalitas, apalagi seperti pemungut cukai yang mengkhianati bangsa sendiri dengan memeras bagi penguasa asing.
Tentu saja saudara-saudari yang terkasih, dalam doanya itu, ia bermaksud mengingatkan Tuhan juga bahwa ia berpuasa 2 kali seminggu dan mengamalkan baginya 1/10 dari semua penghasilannya. Ia merasa telah memenuhi semua kewajibannya, semuanya beres. Dan doa yang akan disampaikan nanti pasti akan menjadi doa yang meyakinkan Tuhan pula. Itulah yang ada di benaknya. Lalu bagaimana dengan si pemungut cukai, saudara-saudara yang terkasih? Dikisahkan tadi bahwa ia berdiri jauh-jauh. Ia juga berhenti, tapi berjauhan dengan orang Farisi tadi. Karena ia merasa tidak pantas untuk berada dekat dengan orang yang saleh itu. Apalagi mendekat ke Tuhan sendiri. Apakah ia juga mau merencanakan sebuah doa? Sulit baginya. Ia bahkan tidak berani memandang ke atas. Allah yang Maha Kuasa itu membuat dirinya takut dan gentar. Tidak seperti orang Farisi yang penuh kepercayaan diri. Meskipun merasa butuh menghadap ke bait Allah, pemungut cukai itu tidak menemukan apa yang bisa disampaikannya nanti di sana. Ia tidak punya apa-apa kecuali perasaan berdosa. Ia berulang kali menepuk dada dan minta dikasihani. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, menurut Yesus, pemungut cukai tadi pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Tetapi orang Farisi itu tidak. Mengapa? Karena pemungut cukai tadi sudah benar-benar berseru kepada Tuhan dan ia menjawab. Dalam seruannya, ia menyediakan dirinya sebagai penerima belas kasih Tuhan. Tidak seperti orang Farisi yang tidak perlu dikasihani oleh Tuhan, apalagi minta dikasihani oleh sesamanya. Kemasan doa yang disiapkannya itu syarat dengan aku. Dirinya sendirilah yang menjadi pokok doanya. Tuhan semakin tidak mendapat tempat. Doanya tidak berisi apa-apa kecuali menyombongkan diri di hadapan Allah, dan itu nyata. Karena dalam rancangan doanya terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Sedangkan doa pemungut cukai itu terkabul karena membiarkan diri dipenuhi belas kasih dari atas. Di sini kita diingatkan bahwa pokok doa ialah Tuhan, bukan aku. Ingat akan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doa Bapa kami. Yang utama adalah Bapa dan bukan aku. Jadi, orang yang berdoa tidak pernah menjadi pokok doa, melainkan Allah sendiri. Maka, saudara-saudari yang terkasih, perlu diperhatikan oleh kita semua, seperti dikatakan pada awal perumpamaan, bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap diri benar dan merendahkan semua orang lain. Bisa jadi saat ini dan di sini, ada orang-orang yang yakin bahwa dengan menjalani serangkaian tindakan kesalehan, mereka boleh merasa aman dan dekat dengan Tuhan. Tentu saja mereka ini bukan sekedar berpura-pura. Namun lambat laun timbul anggapan di antara mereka bahwa orang-orang lain jauh dari perkenanan Tuhan. Orang-orang itu dianggap layak dijauhi dan mereka semakin tidak diterima sebagai sesama. Ketahuilah bahwa pendapat-pendapat ini menjadi cara mengadili orang lain, menjadi cara memojokkan orang yang tidak disukai, menjadi cara menjatuhkan hukuman sosial. Sulitnya, kerap kali yang dicap demikian juga sudah pasrah menerimanya. Mereka merasa diri memang patut disingkiri. Namun syukurlah saudara-saudari yang terkasih, di dalam umat itu masih ada orang-orang yang mampu dan berani memikirkan apakah hal ini boleh dibiarkan terus. Apakah kehidupan itu ya harus begitu? Apakah Yang Maha Kuasa juga memperlakukan orang demikian? Lalu mereka mencoba menerapkan bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi keadaan seperti ini. Di situ terlihat ingatan akan Yesus dan ajarannya bukan hanya kenangan belaka, melainkan roh yang hidup dan mendewasakan batin. Inilah suara hati yang makin bersatu dengan Roh Kristus yang hidup dalam batin orang, juga pada zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih,
Pada akhir perumpamaan tadi, Yesus berkata, "Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan." Tentulah di sini dikatakan untuk orang Farisi dan pemungut cukai, terutama kata-kata tadi diterapkan kepada orang-orang yang mau meninggikan diri di hadapan Tuhan. Orang yang mencari kebesaran diri di mata orang banyak dan di hadirat Tuhan akan mengalami kekecewaan, karena kenyataannya nanti jauh berbeda. Penghargaan yang mereka rasakan itu semu dan tidak bertahan lama, karena mereka akan digeser kalau ada orang yang lebih penting datang, atau keliru sama sekali karena Tuhan tidak terkesan oleh omongan mengenai persembahan persepuluhan, mengenai puasa 2 kali seminggu, apalagi oleh kecongkaan batin yang merendahkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan tadi, Yesus hendak mengajak kita berpikir bagaimana orang dapat sungguh mendapat perkenanan Tuhan dan menjadi tinggi di hadapan pandangannya, bukan besar di mata sendiri atau di muka manusia. Digambarkan dalam perumpamaan ini doa yang terkabul dan doa yang tidak terkabul. Apa yang mesti dilakukan para murid? Tentunya mereka diharapkan membantu orang-orang agar mau berdoa yang sungguh didengarkan oleh Allah. Yang jelas, inventarisasi kebaikan diri sendiri bukan bahan doa yang pantas disampaikan kepada Tuhan. Apakah kemudian doa pemungut cukai itu doa yang baik? Tidak disebutkan demikian. Yang dikatakan, orang seperti pemungut cukai itu tadi pulang ke rumah dibenarkan. Saudara-saudari yang terkasih, rasa-rasanya pemungut cukai itu masih butuh belajar berdoa juga. Mengakui diri pendosa itu baik, namun kemudian harus berbuat apa selanjutnya? Hal ini kiranya masih bisa dikembangkan. Ini adalah tugas kita untuk membantu orang-orang berdosa seperti itu. Sikap mereka meminta belas kasihan Tuhan itu menjadikan hidup mereka berharga. Tentunya ini kabar gembira buat mereka. Bila orang-orang ini dapat mengalami kabar gembira lebih jauh, mereka pasti akan lebih berani mendekat kepada Dia yang Maha Rahim itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengakui bahwa banyak orang di masa kini dapat merasa apa itu hidup dalam kedosaan, apa itu takut pada Tuhan, tetapi kurang melihat bahwa Tuhan itu juga yang penuh kerahiman. Maka apakah kita umat beriman yang hidup sebagai murid-murid Yesus zaman sekarang ini berani bersaksi akan kerahiman Allah seperti Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya kepada orang banyak pada masanya, bahwa Allah itu Maha Rahim, mendengarkan doa orang beriman yang sungguh percaya dan memohon akan belas kasihannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa walau Engkau jauh maha tinggi dan maha kuasa, namun Engkau tetap bersedia ditemui dan mau mendengarkan keluh kesah hidup kami. Kami mengakui bahwa kami orang-orang yang sering jatuh dalam dosa. Ampunilah kami dan tolonglah supaya kami dapat bangkit kembali dari kedosaan kami dan tetap mengarahkan hidup yang senantiasa mencari untuk menemukan dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.